mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Setu dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Mantili yang menaruh dendam kesumat terhadap Juragan Lantang tanpa peduli mencabut kedua pedang mujizat, dan pintu rumah yang sangat bagus itu dibabat oleh pedang setan dan pedang perak menjadi rusak dan hancur. Tapi tanpa setahu Mantili, saat itu juga Kijara dan Lugina telah pula datang ke rumah tersebut, dan mereka sangat terkejut melihat keadaan yang mencurigakan. Dan dengan cepat mereka sudah bisa menebak bahwa Mantili berada di rumah Juragan Lantang. Maka muncullah gagasan untuk membinasakan Mantili atas tuntutan balas dendam dengan kematian Mariba, saudara seperguruan mereka. Juragan Lantang yang pertama-tama menjadi sasaran mereka, tapi akhirnya mereka sendiri bertempur. Mantili, selamat datang di Kadipaten Palastra. Lugina. Melarikan diri dari ibu kota Madangkara, dicari kemana-mana tidak ketemu, akhirnya sekarang muncul. Kebetulan aku tidak perlu lagi repot-repot mencari kalian, sebab sekarang kalian datang sendiri untuk mengantarkan nyawa. Nah, majulah kalian, dua orang tengkorak putih. Kau tahu tengkorak putih adalah kami? Iya, aku tahu. Dan kau Kijara, selain kau sering menyamar sebagai tengkorak putih, juga kau menyamar sebagai manusia bertopeng yang bertarung dengan Kakang Brahma di desa Tamayang. Keparat, sebelum aku membunuhmu, sebutkan dari siapa kau tahu semuanya. Dari orang yang selama ini kalian percayai. Siapa? Bukarti. Bukarti? Hei, kalian kira mudah meruntuhkan iman dan ayu Nyai Lapat, istri Tumenggung Aji Santa? Kalian jangan mimpi. Nyai Lapat sebagai istri seorang Tumenggung, seperti juga istri-istri Tumenggung yang lain, sudah mendapat gemblengan batin, sehingga tidak akan mudah bagi kalian untuk merubuhkannya. Justru kau yang bermimpi, Mantili. Begitu mudahnya kami meruntuhkan iman dan ayu Nyai Lapat. Aku menyodorkan Bukarti kepada dia, dan dengan mudah pula Bukarti membuat Den Ayu Nyai Lapat menjadi sebuah boneka tanpa pribadi, yang dapat diapa-apakan saja dengan mudah oleh Bukarti, sehingga dia bisa mempengaruhi Tumenggung Aji Santa, di mana semua nama-nama ahli pembuat bangunan yang disodorkan oleh Bukarti disetujui oleh Tumenggung Aji Santa. Buka telingamu lebar-lebar, Mantili. Ketua penanggung jawab seluruh pekerjaan raksasa, yaitu Den Banga, adalah orang kami. Keparat. Setelah Den Banga berhasil kami susupkan dan mendapat kepercayaan dari Tumenggung Aji Santa, maka dengan mudah pula orang-orang kami semuanya masuk. Berdebah. Kalian pasti orang-orang Kuntala. Iya, kami orang Kuntala. Kerajaan kami yang besar dan megah telah runtuh, dihancurkan oleh kerajaan Madangkara. Dan sekarang kami akan membalas. Kerajaan Madangkara akan kami hancurkan dengan cara yang halus. Baik. Kau orang Kuntala dan aku orang Madangkara. Mari kita buktikan unggul mana, kau atau aku. Lugina, Ya, bereskan dia. baik. Sudah tiba saatnya. Hari ini ditamatkan riwayat Dewi Mantili, si pedang setan, adik kandung Brahma Kumbara. Majulah kalian orang-orang Kuntala. Aku Dewi Mantili, si pedang setan, mengajak kalian untuk mengadu jiwa sampai titik darah yang penghabisan. Hiat! Kau nampak panik sekaligus mencabut dua pedang setan dan pedang perak. Aku datang ke sini, ke Kadipaten Palastra ini,
untuk membinasakan Juragan Lantang. Jadi aku tidak punya banyak waktu untuk melayani kalian berdua. Untuk itulah aku akan mempergunakan 2 pedang mukjizat ini secara bersamaan, supaya kalian cepat mampus. Maka di dalam rumah Juragan Lantang yang cukup lebar itu berkobar pertarungan yang hebat. Mantili sadar bahwa kedua lawannya adalah orang-orang yang sangat dikjaya, tokoh-tokoh dari tingkat atas. Itulah makanya Mantili tanpa ragu-ragu lagi sekaligus langsung mempergunakan 2 pedang mujizatnya, yaitu pedang setan dan pedang perak. Mantili yang sadar jiwanya sangat terancam bertempur habis-habisan, mempertahankan diri mati-matian. Semua ilmu pedang simpanannya dikeluarkan. Pertempuran yang sengit itu menimbulkan wara yang sangat gaduh. Teriakan-teriakan Mantili, Kijara, dan Lugina berbaur dengan perabotan rumah yang dilanda pertarungan. Jungkir balik dan porak-poranda amatlah hiruk-pikuk, menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang di jalanan luar rumah tersebut. Sehingga dalam waktu sebentar saja, di luar pagar, di muka rumah Juragan Lantang itu telah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin tahu apa yang telah terjadi. Dia merapatkan tubuhnya ke dinding, sulit bagiku menggempur dia dari 2 arah. Ya, sinar pedang perak itu sialan benar. Mataku sampai pedih, berair, belum lagi bau busuk pedang setan itu. Wah, perutku mual mau muntah. Iya. Mantili yang pernah punya pengalaman bertarung dengan kedua musuhnya itu tahu benar bahwa dirinya akan digempur dari arah yang berlawanan. Untuk itulah Mantili merapatkan dirinya ke dinding rumah. Mantili bertarung dengan punggung menempel ke dinding. Hal itu membuat sulit bagi Kijara dan Lugina untuk melumpuhkan Mantili dari arah yang berlawanan. Kita rugi, Lugina. Kita rugi. Bagaimana? Kita mengurung Mantili di dalam rumah supaya dia dapat didesak dengan mudah. Tapi ternyata justru kita yang kesulitan. Ya, benar. Aku tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kita hancurkan rumah ini dari luar. Ya. Kemana mereka? Bedebah. Mereka berkelebat keluar rumah. Mereka melesat cepat sekali. Hampir aku tidak bisa melihatnya. Kenapa mereka menghentikan pertarungan dan lari keluar rumah meninggalkan ruangan ini? Apakah mereka melarikan diri? Tidak mungkin. Kijara dan Lugina bukan manusia pengecut, dan mereka adalah 2 orang tokoh yang sakti. Lalu, apa maunya mereka itu? Lugina! Mulai! Ya! Itu suara mereka di luar. Lawang Saketeng! Ya! Apa itu? Rumah ini mau ambruk. Keparat. Mereka mau menghancurkan rumah ini. Aku bisa terkubur hidup-hidup. Kijara melihat bahwa situasi pertarungan sangat tidak menguntungkan pihaknya. Maka segera dia mengajak Lugina pergi keluar rumah. Mereka lari ke pekarangan belakang sehingga tidak terlihat oleh orang-orang yang menonton di muka rumah. Dan dari pekarangan belakang itu, Kijara dan Lugina mengerahkan aji lawang Saketeng. Atap bangunan rumah Juragan Lantang yang kuat dan megah itu runtuh.
ambrol berantakan dengan menimbulkan suara yang bergemuruh. Mantili yang masih berada di dalam rumah segera sadar bahwa kedua musuhnya akan menguburnya hidup-hidup di dalam rumah itu. Maka dengan secepatnya Mantili berlari keluar, dan begitu sampai di luar, Ki Jara dan Lugina segera menyerangnya. Itu dia, Mantili keluar. Hebat, dia bisa lolos dari timbunan rumah. Padahal atap rumah itu ambrol dengan cepat sekali. Kita binasakan dia sekarang juga. Rupanya kalian tidak biasa bertempur di dalam rumah. Lalu kalian akan menguburku hidup-hidup dengan cara meruntuhkan atap rumah itu. Hei, jangan harap kalian bisa memperdaya aku. Rasakan ini. Suara atap rumah yang roboh dengan menimbulkan suara bergemuruh semakin menarik perhatian penduduk. Semakin banyaklah penduduk warga Kadipaten Palastra berdatangan, dan tempat itu menjadi semakin ramai pula. Puluhan, bahkan ratusan orang berkerumun menonton peristiwa tersebut. Lingkungan rumah Juragan Lantang yang biasanya sunyi sekarang menjadi ramai sekali. Keparat, mereka pasukan berkuda Kadipaten Palastra. Ya, tempat ini sudah dikepung. Suara pertarungan dan suara atap rumah yang ambrol mengejutkan semua warga rakyat Kadipaten Palastra ini, dan sampai ke telinga Kanjeng Adipati Palastra, sehingga dia segera mengirimkan pasukan berkuda ke sini, langsung mengepung tempat ini. Dan juga rakyat yang berbondong-bondong di depan itu ikut-ikutan pula mengurus kita. Nah, kalian masuk perangkap. Kau tertawa. Sebenarnya aku juga panik. Kita bertiga telah membuat huru-hara dan keributan, mengganggu ketenangan penduduk. Kita akan dituduh sebagai pengacau. Kita akan sama-sama ditangkap. Kau membuat kejarah. Kau harus sadar bahwa Kadipaten Palastra daerah bawahan Kadipaten Kuntala, dan Kadipaten Kuntala wilayah bawahan Kerajaan Madangkara. Maka sekali pula Kadipaten Palastra ini adalah daerah bawahan Kerajaan Madangkara. Nah, apakah Kanjeng Adipati Palastra dan pasukan perangnya berani menangkap aku, adik kandung Raja Madangkara? Bisa dipastikan, mereka bukannya menangkap aku, tapi menyembah aku. Setan, jangan bergerak. Semuanya diam di tempat. Kalian semuanya pengacau. Kalian harus ditangkap. Punggawa, apakah kau pimpinan pasukan berkuda? Ya, aku Punggawa Jeliteng, kepala pasukan berkuda Kadipaten Palastra, mendapat perintah dari Kanjeng Adipati Palastra untuk menangkap kalian bertiga. Tangkaplah mereka. Mereka adalah Ki Jara dan Lugina. Mereka benar-benar pengacau, tapi aku bukan pengacau. Sebab aku Mantili, si pedang setan, adik kandung Raja Agung Madangkara. Gusti Ayu Dewi Mantili. Oh, pedang setan. Adik kita. Cepat, tangkap mereka. Aku mau menghadap kepada Kanjeng Adipati Palastra. Hiat, hiat. Keparat, si Mantili menyodorkan kita untuk jadi mangsa pasukan Kadipaten itu. Aku hancurkan pasukan Kadipaten itu dengan ilmu angin badai. Biar mereka berantak. Jangan, Lugina, jangan. Mereka sama dengan kita. Sama-sama orang Kuntala. Kita jangan bentrok dengan bangsa kita sendiri. Lalu harus bagaimana? Lari. Ya! Adipati Palastra sangat terkejut sekali ketika Mantili mengadukan Juragan Lantang yang telah melakukan tindak perbuatan yang mengarah kepada suatu pemberontakan. Adipati Palastra segera memerintahkan untuk menangkap Juragan Lantang yang diam-diam telah melarikan diri. Adipati Palastra. Ya, Gusti Ayu. Saya percayakan penuh persoalan Juragan Lantang kepada Adipati.
Aku akan segera pulang ke Madangkara, sebab kau tahu sendiri, di sana sedang sibuk sekali dengan pekerjaan raksasa. Baik, Gusti Ayu. Setelah Juragan Lantang tertangkap, secepatnya saya akan mengirim utusan ke Madangkara. Bagus. Nah, aku mohon diri. Daulat Gusti Ayu. Lihat, Lukina. Iya. Pasukan berkuda Kadipaten Palastra itu rupanya merupakan pasukan yang gigih. Mereka terus-menerus mengejar-ngejar kita. Kita bereskan saja mereka. Ya, memang apa boleh buat. Kita harus menghalau mereka. Kita usir mereka dengan ilmu angin topan. Baik, tapi jangan diarahkan kepada orangnya. Diarahkan ke pohon saja. Ke pohon? Ke alam di sekitar mereka. Ya. Maksudnya, untuk menakut-nakuti mereka. Sekaligus menunjukkan kepada mereka bahwa kita bukan orang sembarangan yang sudah begitu saja ditangkap. Bahkan sebaliknya, kalau mau, bisa menghancurkan mereka. Ya, baik. Mundur! Semuanya kabur, ketakutan. Biarkan mereka pergi. Jangan diganggu. Kuda-kuda mereka ketakutan. Penumpangnya banyak yang terpelanting. Kendorkan sedikit. Jangan diterjang terus. Gunakan setengah tenaga. Iya. Iya. Mereka sudah menyingkir. Iya. Aku rasa pasukan berkuda Kadipaten Palastra itu tidak akan berani lagi mengejar-ngejar kita. Tapi kita tetap jadi buronan. Sebab Mantili pasti akan mempengaruhi Adipati Palastra. Ya, jadinya kita yang rugi. Bermusuhan dengan sanak kadang sendiri. Dikejar-kejar orang Madangkara. Tidak apa, sebab mereka memang musuh kita yang sebenarnya. Tapi dikejar-kejar oleh orang Kundal sendiri sungguh menyakitkan hati. Ini semua gara-gara Mantili. Dia harus dibunuh. Mantili tidak bisa disalahkan begitu saja. Sebab dia juga datang ke sini bukan dengan tujuan untuk mengadukan perihal kita kepada Adipati Palastra. Tapi akan meringkus Juragan Lantang. Hanya perkembangan yang terjadi kemudianlah yang membuat semuanya berubah arah. Kalau kita tidak bermusuhan dengan Mantili, kita bisa bekerja sama dengan dia, menumpas kaum perusuh. Sumber perkara yang sebenarnya adalah Bukarti dan bukan Mantili. Iya, benar. Bukartilah yang membeberkan semuanya kepada Mantili, termasuk peranan kita di dalamnya. Bukarti harus dibunuh. Dia pengkhianat. Bukarti dan Mantili, dua-duanya harus dibunuh. Loh, tadi kau membela Mantili. Katamu dia tidak bersalah. Tapi lalu kau berkata lagi, harus dibunuh. Kok pikiranmu berubah Kijara? Persoalan Bukarti dan persoalan Mantili berdiri sendiri-sendiri. Bukarti berkhianat pada kita. Mantili membunuh Mariba, saudara seperguruan kita. Ya, dua-duanya harus mati. Mereka berjalan beriring-iringan, lambat sekali. Dan aku tidak melihat Kijara dan Lukina di antara barisan pasukan berkuda itu. Berarti mereka gagal. Tidak bisa menangkap Kijara dan Lukina. Bahkan aku lihat keadaan pasukan berkuda itu sangat menyedihkan. Mereka bergerak perlahan-lahan dengan lesu seperti pasukan kalah perang. Pakaian mereka acak-acakan. Bahkan banyak yang berjalan kaki sambil menuntun kuda. Apa yang telah terjadi dengan mereka? Hiya, hiya, hiya! Ayo, jalannya dipercepat. Kalian bukanlah kalah perang, tapi cuma mengalami kecelakaan sedikit. Jangan lesu, ayo cepat. Ternyata dua orang penjahat yang bernama Kijara dan Lugina itu orang-orang sakti. Pasukanku diserang pakai ilmu Katip Jayaan, sehingga kalang kabut. Ada orang. Mana? Sana. Mana? Kuda sana. Kuda sana. Seorang penunggang kuda datang dari arah sebelah kiri. Hebat. Dia memacu kuda dengan kecepatan tinggi, menuruni tebing yang terjal. Dia benar-benar seorang ahli penunggang kuda. Siapa dia?
Gusti Ayu Dewi Mantili. Pasukan, berhenti. Berhenti. Punggawa, kenapa pasukanmu keadaannya menyedihkan begini? Bentrok dengan pasukan asing? Wah, Gusti Ayu Dewi Mantili. 2 orang penjahat itu ternyata orang-orang yang sakti. Kijara dan Lukina? Benar, Gusti Ayu. Apa yang mereka perbuat terhadap pasukanmu? Kami digempur pakai ilmu kadikjayaan, Gusti. Ya, ilmu kadikjayaan macam apa mereka pergunakan? Angin topan, Gusti. Berdebah. Mereka mengobral ilmu kadikjayaan. Hamba dengar yang bisa menciptakan angin topan hanya 1 orang, yaitu Kakanda Gusti Ayu sendiri, yakni Tuanku Brahma. Tapi ternyata Kijara dan Lukina juga bisa. Apakah mereka asal mulanya satu perguruan dengan Tuanku Brahma? Tidak, Punggawa. Kijara dan Lukina memang orang-orang yang sangat dikjaya. Sebab guru mereka seorang panembahan yang luar biasa, keturunan Adipati Natasuma, seorang tokoh yang paling sakti di zaman dulu. Oh, pantas. Ada jatuh korban? Tidak, Gusti Ayu. Sebab mereka agak baik hati. Agak baik hati? Iya. Mereka mengerahkan angin topan. Tidak ditujukan kepada kami, tapi kepada alam di sekitar kami. Oh ya? Iya. Ratusan pohon besar dan kecil yang berada di muka, di kiri, dan di kanan kami, tunggang langgang, diterjang angin topan yang dahsyat. Kami benar-benar kalang kabut. Dan daripada pasukanku berantakan ditimpa pohon-pohon yang roboh, lebih baik kami mundur. Ya, aku mengerti. Memang itu jalan yang terbaik bagi kau dan pasukanmu. Sudahlah, lupakan mereka. Urusan Kijara dan Lukina, biar aku dan orang-orang Madangkara yang menyelesaikannya. Terima kasih, Gusti Ayu. Tapi apakah Gusti Ayu sudah berjumpa dengan Kanjeng Adipati Palastra? Sudah. Dia sedang mengerahkan pasukan kadipaten lainnya untuk mengejar Juragan Lantang yang melarikan diri entah kemana. Baiklah, Gusti Ayu. Hamba akan terus kembali ke kadipaten. Iya. Bukan main. Hebat sekali Gusti Ayu Dewi Mantili. Gesit dan tangkas. Ahli bermain pedang dan ahli menunggang kuda. Sama dengan kakaknya, Tuanku Brahma. Para pendekar kelas 1 gemar mengembara, berkelana mengambah jagat. Pasukan, kita kembali ke kadipaten. Maju! Gila. Aku sedang memacu kuda dengan kencang. Tiba-tiba sebuah pohon yang besar tumbang. Kalau si kumbang tidak cepat melompat ke samping, habislah aku. Tergencet oleh pohon besar itu. Terima kasih kumbang. Kau kuda yang paling hebat. Kau bisa bergerak dengan cepat menghindari pohon yang tumbang itu. Iya, aku mengerti. Pohon besar itu memang bukan tumbang sendiri. Tapi ada seseorang yang merobohkannya. Akan aku tantang orang itu. Hei, keluar! Jangan hanya bisa merobohkan pohon. Perlihatkan tampang kau. Bukan hanya kau yang bisa merobohkan pohon besar. Permainan usang. Hei, keluar! Kudamu memang hebat. Kijara. Kalau aku berniat membunuhmu dengan cara menggencet oleh pohon, tidak terlalu sukar bagiku. Jadi kau merobohkan pohon itu hanya sekedar untuk menahan perjalananku? Ya. Kau bermaksud untuk menyelesaikan persoalan di antara kita? Ya. Baik, aku sudah siap. Aku tahu kau sudah membinasakan 4 raja begal di hutan Bongsang. Lalu apakah kau juga membinasakan yang lainnya? Juragan Chola di desa Kamper dan 3 raja bajak laut di perairan Laut Bagasin? Ya, semuanya sudah aku kirim ke neraka. Hebat. Kau memang lebih cepat dari aku. Sehingga aku hanya kebagian sisa, yaitu Juragan Lantang. Bagi kau hanya tinggal 1 lagi, yaitu Juragan Lantang. Tapi bagiku masih ada 3 orang lagi yang harus aku binasakan, yaitu Juragan Lantang, kau Kijara, dan Lukina.
Kau besar kepala, Mantili. Untuk menghadapi manusia licin macam kau, aku harus besar kepala. Mentang-mentang kakakmu seorang tokoh yang paling dicaya. Ingat, Mantili, kakakmu si Brahma sudah aku kalahkan. Apalagi kau yang masih bau kencur. Pada waktu Kakang Brahma dikalahkan oleh kau, saat itu Kakang Brahma belum mengenal ilmu ajian Waringin Sungsang. Tapi cukup sekali saja mengenal ajian Waringin Sungsang, maka Kakang Brahma sudah tahu kelemahan ilmu kebanggaan kau itu. Nah, maka kalau sekarang kau bertemu lagi dengan Kakang Brahma, tidak akan ada harapan sedikit pun bagi kau untuk bisa hidup terus. Kau akan binasa. Aku akui Brahma Kumbara memang hebat, tapi tidak semudah itu dugaannya untuk mengetahui kelemahan ajian Waringin Sungsang. Bahkan sebaliknya, aku sudah tahu kelemahan ajian Serat Jiwa. Maka kalau aku dan Brahma bertemu, dia yang akan binasa. Kau bermimpi, Ki Jara. Meskipun guru kau Panembahan Pasupati, keturunan langsung Adipati Natasuma yang sangat dikjaya, tapi ilmu pamungkas kalian hanya satu, yaitu ajian Waringin Sungsang. Tapi Kakang Brahma tidak hanya punya ilmu satu pamungkas. Ajian Serat Jiwa bukan ilmu pamungkas, tapi masih ada ilmu yang lain, yang lebih tinggi dari ajian Serat Jiwa. Nah, kau akan tahu kalau kau sempat bertemu dengan Kakang Brahma. Sempat bertemu? Iya, tapi aku rasa kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertemu dengan Kakang Brahma. Sebab sebentar lagi kau akan mati oleh aku. Leher kau akan aku penggal sekarang juga. Dan kepalamu akan aku bawa ke Madangkara. Lalu aku pancangkan di tengah alun-alun. Kau sudah keterlaluan, Mantili. Sebenarnya aku enggan ribut dengan kau. Sebab meskipun kau yang membunuh Mariba, tapi aku tahu masalahnya karena kau merebut kembali pedang setan minimu yang dipegang oleh Mariba. Tapi melihat kau keras kepala, tinggi hati, dan mulutmu yang tidak terjaga, terpaksa aku harus membunuhmu. Sejak tadi aku sudah siap. Nah, tunggu apa lagi? Ya. Nah, aku sudah mencabut 2 pedang mujizat, pedang setan dan pedang perak. Lalu, mana si Lugina? Suruh dia keluar. Dua-duanya maju sekaligus, supaya urusan kita cepat selesai. Aku sudah mencabut 2 pedang mujizat, pedang setan dan pedang perak. Lalu, mana si Lugina? Suruh dia keluar. Dua-duanya maju sekaligus, supaya urusan kita cepat selesai. Hei, Lugina, keluar kau! Sedang apa kau bersembunyi di situ? Sombong sekali anak itu. Lugina si mulut besar, senang sekali hari ini aku bisa membunuhmu. Keparat, kupecahkan kepalamu. Waktu bertarung di dalam rumah Juragan Lantang, Mantili bisa merapatkan punggungnya ke dinding untuk menghindari serangan yang datangnya dari 2 arah yang berlawanan. Tetapi di alam bebas seperti itu, Mantili tidak bisa melakukan hal yang sama. Maka terbukalah peluang kesempatan bagi Ki Jara dan Lugina untuk melakukan serangan dari 2 arah yang berlawanan dengan sebebas-bebasnya. Kalian sangka aku akan tidak tahu kalau kalian akan melakukan serangan 2 arah yang berlawanan? Jangan harap kalian akan bisa melakukannya. Mantili tahu benar kepada taktik dan siasat yang akan dilakukan oleh kedua musuhnya itu. Maka dengan serta-merta dia mengerahkan gabungan sinar pedang perak dengan asap mayat pedang setan. Setelah menyatu, dia terjangkan kedua arah bergantian dengan cepat. Hal itu membuat Ki Jara dan Lugina terkejut dan agak mundur. Gila, dia bisa melakukan gerakan yang sama sekali tidak kuduga. Ki Jara, mataku mulai pedih. Dan napasku sesak. Sunggar bagiku untuk mengerahkan ilmu kedikjayaan. Menyebar! Berdebah! Mereka serentak menghentikan pertarungan dan dengan serempak pula bergerak menjauh kedua arah. Ki Jara ke kiri dan Lugina ke kanan dalam jarak yang berjauhan. Celaka, mereka akan menyerangku dengan ilmu kadikjayaan ajian Waringin Sungsang.
Aku tidak boleh terlambat. Aku harus mendahului mereka sebelum mereka mendahului aku. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin aku bisa menyerang mereka sekaligus, sebab jarak mereka berjauhan. Ya, aku harus menerjang salah satu di antara mereka. Tapi yang mana? Kijara atau Lugina yang harus aku terjang? Oh, di antara mereka yang lebih rendah ilmunya, Lugina. Ya, aku akan menerjang ke arah Lugina. Hiya! Lugina, awas! Tiba-tiba Kijara dan Lugina berkelebat menjauhi Mantili kedua arah dalam jarak yang berjauhan. Mantili menjadi cemas sebab tahu benar bahwa Kijara dan Lugina akan mengerahkan ilmu Kadikjayaan. Mantili yang tidak begitu paham dalam penguasaan ilmu Kadikjayaan menjadi cemas, apalagi melihat sikap tangan dan kaki Kijara dan Lugina adalah sikap pengerahan ajian Waringin Sungsang yang sangat ditakuti oleh Mantili. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dari gempuran ajian Waringin Sungsang ialah Mantili harus mendahului menyerang mereka. Tetapi karena jarak antara Kijara dan Lugina berjauhan, Mantili menjadi bingung siapa yang akan dulu diserangnya, Kijara atau Lugina. Tapi Mantili ingat Lugina tingkatannya lebih rendah dari Kijara. Maka dengan cepat Mantili menerjang ke arah Lugina. Rasakan kau, Mantili. Kau tergeletak terkapar di atas tanah. Pakaianmu compang-camping, wajahmu dan tubuhmu babak belur. Bersiaplah untuk mati. Dia bangun. Mantili bergerak-gerak mau berdiri. Tapi keadaannya sudah payah. Dia berdiri sempoyongan, kedua tangannya menggerpeh-gerpeh mencari pedang. Berkat ketahanan tubuhnya yang terlatih, Mantili tidak pingsan, tetapi keadaannya sangat menyedihkan. Perlahan-lahan, dengan susah payah, dia berusaha untuk berdiri. Pakaiannya compang-camping, dicabik-cabik oleh badai yang hebat. Wajahnya babak belur, dihantam batu-batuan. Bibirnya pecah, meneteskan darah. Dari hidungnya pun menetes darah kental. Tubuhnya penuh dengan bercak-bercak darah, tergores dan tersayat ratusan ranting pohon yang berterbangan. Kepalanya terasa sakit dan pandangan matanya berkunang-kunang. Mantili berdiri dengan sempoyongan. Kedua tangannya meraba-raba mencari pedangnya. Di mana pedangku? Pedang setan, pedang perak. Mana pedangku? Kau mencari pedang, Mantili? Pedangmu dua-duanya sudah hilang lenyap di bawah badai. Hari ini adalah hari kematianmu, Mantili. Tamatlah riwayat si pedang setan. Kau menang. Bunuhlah aku. Aku kalah dan mati oleh sebuah ilmu kadikjayaan yang aku tidak sanggup menandinginya. Hancurkanlah aku dengan ajian Waringin Sungsang. Cepat, bunuhlah aku. Kijara, cepat bunuh dia. Dia sudah lemah, tidak mungkin bisa menghindar lagi. Baik, Mantili, aku kabulkan permintaanmu. Aku akan membunuhmu dengan ajian Waringin Sungsang. Hilang? Mantili lenyap. Ya, Mantili hilang. Ajian Waringin Sungsang menghantam tebing sampai hancur. Tapi Mantili kemana, Mantili? Apakah dia punya ilmu menghilang? Kau tidak melihatnya? Atau
Atau mungkin kau melihat seseorang telah menyambar Mantili? Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Meskipun aku tidak melihat apa-apa, tapi aku yakin ada seseorang telah menolong Mantili. Orang itu tentu seorang yang sangat dikdaya, sebab bisa bergerak tanpa terlihat oleh kita. Mantili seorang tokoh ahli pedang terkemuka. Dia banyak sahabat dari tokoh-tokoh sakti. Ya, Tentulah salah seorang dari mereka yang telah menolong Mantili. mungkin Brahma. Hah? Brahma? Ya, mungkin saja Brahma sendiri yang menolong Mantili. Kemungkinan itu memang bisa. Tapi kalau Brahma menolong Mantili, tentu sekarang ini dia sudah muncul untuk menyerang kita. Ya. Mantili tidak jadi mati, dan urusan ini semakin berlarut-larut. Mantili nasibnya baik, belum saatnya mati. Ya, biar bagaimanapun, Mantili memang tidak bersalah. Justru kitalah yang sebenarnya bersalah. Dia membunuh Mariba karena berhak merebut kembali pedang setan miliknya. Ya, persoalan Mantili dan Mariba, memang Mantili yang benar. Tapi persoalan kerajaan, dia adalah musuh besar kita. Dia orang Madangkara dan kita orang Kuntala. Itu pun tidak seluruhnya salah. Sebab kerajaan Madangkara sebagai kerajaan bawahan yang berada di dalam kekuasaan kerajaan Kuntala, Ya, berhak untuk merdeka, melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Kuntala. Lagi pula, bukan hanya kerajaan Madangkara yang menghancurkan kerajaan Kuntala, melainkan 6 kerajaan, anak buah kerajaan bawahan, semuanya bangkit menyerbu Kuntala. Nah, itu sudah merupakan hak mereka. ya, memang begitu. Tapi kerajaan kita, kerajaan Kuntala yang jadi runtuh, itu yang membuat aku jadi dendam. Sudahlah, yang jelas sekarang kita sudah tahu biang keladi dari kegagalan rencana kita. Ialah Juragan Lantang. Nah, lebih baik kita cari dia. Kemana? Dia telah melarikan diri dari Kadipaten Palastra. Tapi aku yakin dia tidak akan lari jauh. Masih di sekitar situ-situ juga. Ayo, kita cari dia. Brahma. Jangan menangis. Masa cuma segitu saja menangis? Kakang Brahma. Terima kasih, Kakang. Kakang telah menyelamatkan jiwa saya. Hus, sudah. Jangan banyak bicara. Sekarang bagaimana keadaan dirimu? Setelah diobati oleh Kakang dengan pengerahan tenaga dalam, badan saya merasa segar. Tapi muka saya yang babak belur ini masih sakit kalau dipegang. Dan tubuh saya juga agak ngilu, Kakang. Di bawah sana ada sebuah sungai kecil. Kau mandi di sana. Rendamlah badanmu seluruhnya dan masukkan ini ke dalam air. Apa itu, Kakang? Obat ramuan luar untuk mengobati luka-luka kecil. Akan larut kalau dimasukkan ke air. Nah, pergunakanlah. Baik, Kakang. Mujarab sekali obat itu, Kakang. Saya merasa segar kembali. Tapi... Kenapa? pedang saya hilang. Dua-duanya. Ketika saya dihempaskan pada angin topan ciptaan Kijara, saya sudah tidak sadar. Kedua pedang itu entah kemana. Ini pedangmu. Pedang setan dan pedang perak. Saya kira diambil oleh Kijara dan Lukina. Ternyata ada pada Kakang Brahma. Aku menemukan dua pedang ini di sana, di balik Gunung Panglaya itu. Sampai ke sana? Iya, rupanya badai angin topan ciptaan Kijara itu hebat sekali. Pedang ini dua-duanya sampai terlempar jauh sekali ke balik Gunung Panglaya itu. Dan Kakang Brahma mengetahuinya? Aku sedang berjalan di sebuah selatan Gunung Panglaya itu. Tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh. Aku pikir ada angin ribut biasa yang sering terjadi di wilayah ini. Tapi aku lihat ada dua buah sinar meluncur sangat cepat di balik gunung. Aku kejar, ternyata pedang perak dan pedang setan sedang meluncur, kemudian menancap pada tanah. Selanjutnya aku memburu ke arah datangnya suara gemuruh. Ternyata kau sedang digempur oleh Kijara.
Itulah makanya aku sempat menolongmu. Kenapa saat itu juga Kakang tidak menggempur Ki Jara dan Lukina? Untuk bergempur dengan mereka mudah. Kapan saja bisa. Tapi kau terlebih dulu harus diobati. Sebab selain kau mengalami luka luar, juga kau terluka dalam yang cukup parah. Oh, terima kasih Kakang. Kalau tidak ada Kakang Brahma, mungkin saat ini saya sudah jadi mayat. Tidak ada lagi Mantili. Tidak ada lagi si pedang setan. Saya baru kali ini merasa putus asa. Saya sudah pasrah. Saya tidak sanggup menghadapi ajian Waringin Sungsang. Kau terlalu berani, adikku. Seharusnya kalau kau bertemu dengan Ki Jara atau Lugina, iya, atau murid-murid Panembahan Pasupati lainnya, sebaiknya kau menghindar. Perguruan mereka di Gunung Sabah bukan sebuah perguruan biasa, tapi perguruan tingkat tinggi yang sangat langka. Tak seorang pun yang akan bisa menandingi ilmu andalan mereka yang paling dahsyat, yaitu ajian Waringin Sungsang. Kenapa ajian Serat Jiwa tidak bisa menandingi ajian Waringin Sungsang? Apa sebabnya, Kakang? Ajian Serat Jiwa tidak kalah, tapi juga tidak akan bisa menang melawan ajian Waringin Sungsang. Jadi seimbang? Iya, seimbang. Kakang Brahma dapat mengalahkan Tumenggung Kartika. Padahal Kakang dan Tumenggung Kartika sama-sama satu tingkatan, menguasai ajian Serat Jiwa tingkat ke-10. Kartika kalah, sebab dia dikuasai oleh nafsu angkara murka. Nah, apakah Ki Jara tidak demikian? Saya kira Ki Jara sama dengan Kartika, dikuasai nafsu angkara murka. Jadi saya yakin Kakang Brahma yang akan menang. Ajian Serat Jiwa berbeda dengan ajian Waringin Sungsang. Ajian Serat Jiwa pada hakikatnya sebuah ilmu kejiwaan yang dapat memilah-milah jiwa seorang manusia, sehingga akan dapat menampilkan watak pribadi seseorang. Tapi ajian Waringin Sungsang tidak demikian. Ajian Waringin Sungsang bukan ilmu kejiwaan. Dia tidak akan bisa menampilkan watak pribadi seseorang. Ajian Waringin Sungsang adalah sebuah ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi, yang bersifat tidak memihak. Jadi siapapun yang menguasai ajian Waringin Sungsang akan menjadi seorang yang sangat dikjaya. Dan di dalam suatu bentrokan, meskipun dia dikuasai nafsu angkara murka, tetap akan unggul, sekalipun lawannya satu tingkat dan memiliki jiwa yang bersih. Jadi kalau Ki Jara yang dikuasai nafsu angkara murka berhadapan dengan Kakang Brahma yang bersih dari nafsu angkara murka, Ki Jara akan tetap unggul? Atau katakanlah seimbang? Benar, Mantili. Harus dengan apa kita mengalahkan ajian Waringin Sungsang itu? Kau lupa kepada pepatah yang mengatakan di atas langit ada langit? Saya ingat, Kakang, bahwa di jagat raya ini tidak ada manusia yang memiliki ilmu yang tinggi. Sekarang ada seorang tokoh yang memiliki ilmu tinggi. Besok atau lusa akan muncul orang yang lebih tinggi. Nanti akan muncul lagi, begitu seterusnya. Nah, berarti akan muncul sebuah ilmu yang lebih tinggi dari ajian Serat Jiwa dan ajian Waringin Sungsang. Saya percaya. Tapi kapan orang itu akan muncul? Dan siapa orangnya? Apakah Kakang Brahma sendiri? Ataukah Kakang Jakalumayung? Atau Kakang Ranggaweni dari Pajajaran? Atau siapa? Mudah-mudahan orang itu aku. Kalau orang itu Kakang Brahma sendiri, saya akan bahagia sekali, Kakang. Aku katakan mudah-mudahan. Kakang mengatakan demikian, berarti Kakang sudah menemukan sebuah ilmu yang baru, yang diperkirakan akan bisa mengalahkan ajian Waringin Sungsang dan ajian Serat Jiwa. Iya, ilmu itu bernama ilmu lampah lumpuh. Ilmu lampah lumpuh? Ilmu lampah lumpuh? Sejenis apakah ilmu lampah lumpuh itu? Apakah ilmu kadikjayaan biasa? Ataukah sebuah ilmu silat dengan jurus-jurus maut? Kenapa dinamakan lampah lumpuh? Apakah Brahma sendiri yang menciptakan ilmu tersebut? Ataukah berguru pada seorang tokoh sakti? Dan sebagainya. Segudang pertanyaan akan terjawab pada babak selanjutnya.